Nah Pak, kira-kira kalau untuk generasi Z pada saat ini itu berkisar dari umur berapa sampai umur berapa Pak? Generasi Z itu berkisar kelahiran antara tahun 1996 sampai tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, senang sekali akhirnya berjumpa lagi dengan saya Ahyur Nasution dalam acara podcast teman bercerita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang generasi Z. Di sini kami sudah menghadirkan langsung narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bapak Rengga. Halo Pak. Bapak ini merupakan salah satu dosen yang luar biasa di STAIN Mandailing Natal. Bapak Rengga ini juga sekretaris dari ilmu hadis dan juga merupakan dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bapak Rengga merupakan alumni dari UIN Imam Bonjol Padang dan asli berasal dari Sumatera Barat. Nah, tanpa membuang-buang waktu kita kali ini, di sini kita akan bertanya langsung nih sama Bapak Rengga tentang etika atau akhlak generasi Z pada saat ini. Nah Pak, kira-kira kalau untuk generasi Z pada saat ini itu berkisar dari umur berapa sampai umur berapa Pak baru dia dikatakan itu adalah generasi Z? Baiklah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada MC kita yang luar biasa sebagai jawaban pertanyaan yang sudah dilontarkan, bahwa di dalam satu jurnal dari Universitas di Makassar disebutkan bahwa generasi Z itu berkisar kelahiran antara tahun 1996 sampai tahun 2012. Jadi kalau untuk kita hitung sekarang, generasi Z yang kelahiran dari tahun sekian itu pada hari ini mungkin sudah kategori dewasa, bahkan mungkin sebagian mereka tergolong remaja ya. Begitu kira-kira. Berarti Pak kalau untuk berkisaran usia yang bisa kita katakan generasi Z ini dia kelahiran 96 sampai 2012. Oke Pak. Kan kalau kita lihat pada saat ini ya Pak, apalagi tentang generasi Z inilah Pak. Kalau dari segi sudut pandang Bapak sendiri, bagaimana etika atau akhlak generasi Z pada saat ini Pak? Oke, baiklah. Jadi sejauh pemahaman yang kita tahu ya, dan melihat ke lapangan yang ada sekarang ini, kebetulan saya juga sebagai tenaga pengajar di beberapa MDA, TPA, tempat belajar Al-Quran sebelumnya ya. Itu memang melihat ada sedikit perubahan yang terjadi dalam dinamika akhlak seorang anak didik yang dahulunya kami juga mengajar anak-anak yang anak milenial, namun yang sekarang ini mereka itu lebih cenderung, anak-anak yang generasi Z ini suka bermanja diri. Itu yang pertama, entah karena faktor pendidikan dari orang tua atau entah faktor lingkungan yang sekarang ini sudah memasuki era yang cukup dihimpun oleh dunia digitalisasi, begitu ya kira-kira. Jadi memang banyak faktor sebenarnya yang bisa kita lihat kenapa anak-anak generasi Z ini sudah mulai kehilangan ruh mereka untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Biasanya saya bilang begitu ya, mereka lebih cenderung untuk bermanja diri, dan ketika sesuatu mereka tidak dapati, mereka bisa teriak-teriak, mereka bisa tidak fokus, mereka bisa sampai marahnya itu sudah tidak ketulungan begitu. Dan satu hal lagi yang bisa kita lihat sekarang seperti anak-anak ya, apalagi yang di tahun-tahun belakangan ini yang kita udah perubahan di era society 5.0, yaitu yang dikatakan juga super smart society, yang mana gadget itu sangat berpengaruh besar bagi anak-anak. Bahkan saya juga sebagai orang tua melihat hal itu
dan juga lihat anak kemenakan kita yang ada di sekitar, ketika mereka tidak mendapatkan gadget, mereka itu sungguh sangat marah sekali, sampai melempar apa yang ada di dekatnya kalau tidak dikasih ya. Iya. Itu sangat mempengaruhi, dan individualistis mereka itu sangat-sangat menjadi faktor salah satu kenapa mereka menjadi orang yang sifatnya sedikit arogan. Begitu kira-kira. Oh, berarti kalau kita bisa simpulkan ya Pak, generasi Z saat ini udah hampir termasuk krisis etika dia ya Pak. Bisa dibilang krisis etika, dan bisa juga dibilang seperti orang-orang yang kekurangan dalam ini ya. Mereka diajarkan, ini yang saya tangkap selama ini ya, mereka diajarkan pola asuh yang hampir sama seperti sebelumnya. Cuman perubahan dalam beberapa dekade ini dalam sistem pendidikan itu juga berpengaruh bagi mereka. Apalagi di sistem pendidikan sekarang, pendidikan karakter yang sudah mulai dihilangkan. Makanya etika dan akhlak moralitas yang ada bagi anak-anak sedikit terguncang mungkin ya. Karena pendidikan karakter sudah mulai agak digerus oleh pendidikan digitalisasi yang lebih dikedepankan sekarang. Makanya orang-orang tua kita dahulu bilang mungkin mengedepankan otak daripada hati nurani akan berdampak pada perilaku manusia itu sendiri. Begitu. Jadi pengaruh gadget ini terhadap luar biasa ya Pak, pengaruhnya terhadap apalagi generasi saat ini ya Pak gitu. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak keunggulan dari generasi Z ini dibanding generasi milenial dulu, atau memang hampir lebih miris yang ini gitu Pak, atau ada nggak yang menjadi keunggulan dari generasi Z ini gitu? Sepanjang pengamatan yang saya lakukan di dunia kerja mungkin ya, salah satunya yang dominan mereka yang mengetahui tentang perkembangan digitalisasi sekarang, perkembangan dunia modern sekarang, dan perkembangan yang terjadi dalam mungkin sekarang udah main jaringan ya, internet dan segala macam, udah eksplorasi terhadap aplikasi-aplikasi terkini. Itu yang lebih paham memang adalah generasi Z ini. Bahkan peralihan sistem pemerintahan yang sudah didigitalisasi semua, yang paling bermasalah itu kebanyakan adalah orang-orang yang mungkin di generasi X atau bahkan sebelum itu. Mereka yang udah tergolong umurnya sekarang mungkin 40, 50 begitu. Bahkan umur 30 pun kebanyakan mereka memegang mouse saja gemeter mereka ya. Begitu kira-kira. Apalagi mencet-mencet keyboard itu takut meledak katanya. Jadi itulah salah satu mungkin kekurangan yang lama dan kelebihan dari generasi Z ini, mereka lebih paham tentang teknologi. Karena memang baru lahir, yang dihadapi mereka adalah teknologi masa kini. Oh iya. Jadi mereka sudah dikenalkan. Itu di faktor dunia kerja ya. Sedangkan di hal-hal lain mungkin pengembangan terhadap teknologi yang ada sekarang yang lebih paham memang mereka, orang-orang generasi Z ini, karena mereka lahir dan besar dengan itu semua. Begitu kira-kira. Oh, jadi bisa kita bilang Pak, kalau salah satu kelebihan dari generasi Z saat ini, mereka lebih lebih ahli dalam bidang teknologi gitu. Berarti kalau bisa kita kaji sesuai tema kita hari ini ya Pak, pembinaan generasi Z menjadi akhlakul karimah itu Pak. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, tadi kan sudah kita lihat sendiri bagaimana generasi Z atau etika generasi Z saat ini. Jadi kalau untuk menurut Bapak cara mengatasi etika yang miris ini pada generasi Z saat ini itu gimana Pak? Baiklah. Jadi memang kita bisa tahu ya, dari beberapa momen-momen belakangan ini, dan Bapak pun mungkin merasakan ya, ada kondisi di mana kami yang generasi milenial lah disebut ya, karena kita kelahiran 90 bawah. Jadi pengaruh yang besar terhadap generasi Z, akhlak mereka yang kurang itu seperti game-game online dan segala macam.
gadget itu bukan cuma sekedar yang sekarang mungkin orang baru kenal TikTok, baru kenal YouTube dan segala macam ya. Itu punya dampak besar juga. Mereka memberikan komen-komen dengan cara yang lebih bebas. Mereka memberikan semacam komentar-komentar yang negatif mungkin itu dengan tanpa ada diatur oleh aturan apapun. Jadi memang hal yang paling mungkin untuk pertama kali adalah memberikan pengajaran bagi mereka sejak dini tentang bagaimana mengatur cara bicara, mengatur tutur kata mereka, mengatur kata-kata yang harus mereka ucapkan, dan mengatur bahasa-bahasa yang mereka harus keluarkan begitu. Kemudian di samping itu memang wadahnya ada di sekolah ya. Yes. Pendidikan, baik itu pendidikan secara formal maupun yang informal mungkin bisa jadi. Kemudian memang pendidikan karakter yang harusnya dihidupkan kembali di dunia pendidikan ini penting, karena mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan, sikap apa yang harus mereka ambil sebagai langkah tepat dalam mewujudkan karakter yang baik bagi generasi Z ini. Dan juga itu masih menyangkut tentang pendidikan anak di masa mungkin dari usia dini, kemudian anak-anak, kemudian mereka pas remaja. Kemudian selanjutnya tentu ada aturan baru dari pemerintah yang mengatur bagaimana baiknya masalah digitalisasi yang ada sekarang, penggunaan media sosial, mungkin komentar-komentar negatif yang muncul di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan segala macam media sosial yang ada, itu bisa disaring, kita lihat dan kita manage kembali bagaimana pengaturan yang seharusnya. Apakah muncul kata-kata yang, tapi di beberapa waktu sekarang ini, beberapa game online mungkin ketika kita memunculkan kata-kata kotor, mereka sudah mulai blacklistnya ya. Tapi itu mungkin salah satu langkah bagus. Nah, itu bisa kita terapkan juga mungkin di media sosial yang ada selain itu, seperti yang disebutkan tadi, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Jadi memang harus ada satu undang-undang atau undang-undang yang mengatur tentang bagaimana beretika media sosial, karena ini besar pengaruhnya media sosial mereka terhadap dunia nyata mereka gitu. Iya. Jadi Pak, untuk cara mengatasi tentang krisis etika tadi lah Pak yang kita bilang tentang akhlak itu, salah satunya didikan dari orang tua ya Pak, selagi di usia dini gitu Pak. Yeah. Dan terus yang kedua itu tentang mengurangi penggunaan sosmed gitu. Mungkin termasuk ya, bukan mengurangi media sosial, cuman mengatur pola mereka dalam bermedia sosial. Ada aturan dari pemerintah mungkin tentang bagaimana langkah-langkah tepat bagi anak-anak remaja dalam bermedia sosial. Dan bisa lewat aturan Kemendikbud mungkin, atau lewat aturan dinas sosial mungkin, atau lewat aturan Menkominfo mungkin. Begitu. Jadi sobat semua, sudah kita dengar langsung dari pakarnya ya. Salah satu caranya adalah untuk mengatasi krisis etika pada saat ini, terusnya pada generasi Z, yaitu dengan didikan. Yang pertama itu adalah didikan dari orang tua selagi masih di usia dini. Jadi timbulnya generasi Z yang bagus dan berakhlakul karimah itu adalah juga merupakan salah satu faktor pendukungnya adalah dari didikan orang tua. Mungkin sampai disitulah pertemuan kita kali ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas ilmu dan pengalamannya. Ini berdasarkan beberapa kisah yang Bapak ceritakan itu berdasarkan pengalaman. Jadi bisa buat teman-teman semua, mari kita ambil sisi baiknya. Jika nanti ada terdapat sisi buruk dalam penyampaian saya maupun narasumber kita Bapak Rengga, kami mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.